Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, dia menulis tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, dia menawarkan juru selamat yang sempurna. Perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Inilah suatu ajakan bagi kita yang sangat indah. Biarlah kita mau menerima akan panggilan Kristus di dalam kehidupan kita masing-masing. Karena dia adalah sumber segalanya. Dia akan memberikan kita kelepasan. Dia akan membuang setiap kekhawatiran kita. Dia akan membuang setiap keraguan kita. Baiklah, bila mana kita mempunyai suatu beban yang besar dalam kehidupan kita, kita datang di bawah kaki salib Tuhan. Dan dia akan meringankan setiap langkah kehidupan kita. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini. Dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya Panglima Besar di Langit dan di Bumi. Ayatnya terdapat di dalam Yesaya 59 ayat 19, sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit yang didorong oleh nafas Tuhan. Saya diperlihatkan bahwa umat Tuhan yang sejati adalah garam dunia dan terang dunia. Tuhan menuntut dari mereka kemajuan yang terus-menerus dalam pengetahuan akan kebenaran dan di jalan kekudusan. Kemudian mereka akan waspada terhadap kehadiran setan dan dengan kekuatan Yesus akan melawannya. Setan akan memanggil legion malaikatnya untuk membantunya melawan pertumbuhan umat Tuhan. Bahkan walau hanya untuk satu jiwa saja, dan jika mungkin merebutnya dari tangan Kristus. Ya, jadi suatu hal yang sangat menakutkan. Ya, karena di sini dikatakan bagaimana Nyonya White ya diperlihatkan bahwa umat Tuhan yang sejati adalah garam dunia dan terang dunia. Ya, jadi Tuhan menuntut dari mereka kemajuan yang terus-menerus dalam pengetahuan dan kebenaran. Ya, di jalan kekudusan. Ya, kalau kita tidak waspada terhadap kehadiran daripada si jahat dengan melawan itu dengan kekuatan Yesus, maka kita tidak akan bisa melewati semuanya itu. Ya, karena setan akan memanggil malaikatnya yaitu legion untuk membantunya melawan pertumbuhan umat Tuhan. Ya, bahkan walau hanya satu jiwa saja, ya dia akan merebut itu dari tangan Kristus. Ya, jadi kita harus berhati-hati, kita harus penuh penyerahan hanya kepada Tuhan saja. Bila mana godaan itu datang kepada kita, baiklah kita harus sadar bahwa ini semua harus kita tinggalkan di dalam kehidupan kita. Ya, karena kita hidup di dunia. Ya, bagaimana setan itu bekerja keras dengan sekuat tenaganya untuk menjauhkan kita dari Kristus. Ya, dia akan membuat kita terbuai dengan hal-hal duniawi. Ya, sehingga kita tidak menyadari semuanya itu. Saya melihat malaikat jahat menerangi jiwa-jiwa dan para malaikat Tuhan melawan mereka. Malaikat jahat merusak atmosfer dengan racun pengaruh mereka dan mengerumuni jiwa-jiwa ini untuk melemahkan kepekaan mereka. Malaikat suci dengan cemas mengawasi dan menunggu untuk mengusir pasukan setan. Tetapi bukanlah pekerjaan para malaikat untuk mengendalikan pikiran manusia yang bertentangan dengan keinginan mereka. Jika mereka menyerah kepada musuh dan tidak berusaha untuk melawannya, maka para malaikat Tuhan hanya dapat melakukan sedikit saja, yaitu menahan pasukan setan untuk tidak menghancurkan mereka. Sampai terang lebih lanjut diberikan kepada mereka yang berada dalam bahaya untuk menggerakkan mereka supaya bangkit dan melihat ke surga dan memohon bantuan. Yesus tidak akan menugaskan para malaikat suci untuk memberikan kelepasan kepada mereka yang tidak berusaha menolong diri mereka sendiri. Di sini dikatakan ya bagaimana malaikat jahat itu menerangi jiwa-jiwa dan para malaikat Tuhan melawan mereka. Ya, malaikat jahat itu merusak atmosfer dengan racun pengaruh mereka dan mengerumuni akan jiwa-jiwa itu dan melemahkan kepekaan mereka. Ya, jadi malaikat suci dengan cemas mengawasi semuanya itu untuk menunggu dan mengusir akan pasukan setan ini. Ya, tetapi bukanlah pekerjaan para malaikat untuk mengendalikan pikiran manusia yang bertentangan dengan keinginan mereka. Ya, jadi kembali lagi kuasa memilih itu diberikan kepada kita. Jika kita menyerah kepada musuh dan tidak mau berusaha untuk melawannya, maka para malaikat Tuhan itu tidak hanya dapat melakukan sedikit saja, yaitu menahan pasukan setan untuk tidak menghancurkan mereka. Ya, sampai terang lebih lanjut diberikan kepada mereka yang berada dalam bahaya untuk menggerakkan mereka, menugaskan para malaikat suci untuk memberi kelepasan kepada mereka yang tidak berusaha menolong diri mereka sendiri. Ya, jadi dengan hanya diri kita ya yang bisa mengendalikan semuanya itu. Malaikat itu hanya menolong kita bila mana kita mau bekerja sama dengan Dia.
Ya kalau kita tidak mau bekerja sama dengan malaikat terang itu, ya maka kita akan diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai hal-hal yang si jahat itu berikan kepada kita. Jika setan melihat bahwa dia dalam bahaya karena kehilangan satu jiwa, dan dia akan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan jiwa itu. Dan ketika orang tersebut dihadapkan setan pada bahaya dan dengan rasa hancur dan sungguh-sungguh mencari kekuatan melalui datang kepada Yesus, setan menjadi takut dia akan kehilangan seorang tawanan. Sehingga dia akan memanggil bala bantuan dari para malaikatnya untuk memagari jiwa yang malang itu. Dan membentuk sebuah dinding kegelapan di sekelilingnya, agar cahaya surga tidak dapat mencapainya. Tetapi jika orang yang berada dalam bahaya tersebut bertekun dan dalam ketidakberdayaannya menyerahkan dirinya pada jasa darah Kristus, Juru Selamat kita mendengar doa iman yang sungguh-sungguh dan mengirimkan bala bantuan dari para malaikat yang unggul dalam kekuatan untuk membebaskannya. Terhadap suara doa yang sungguh-sungguh, seluruh bala tentara setan gemetar, dan ketika para malaikat yang maha kuasa berpakaian perlengkapan senjata surga datang untuk membantu jiwa yang sedang tak berdaya dan terus diburu itu, setan dan pasukannya mundur, sadar bahwa upaya mereka telah gagal. Dan meskipun mereka saling membenci dan berperang satu dengan yang lain, bahkan berusaha meningkatkan setiap peluang, namun panglima besar di langit dan bumi telah membatasi kuasa setan itu. Ya, jadi kita harus berhati-hati, ya, karena setan selalu memantau akan kehidupan kita. Ya, setiap detik, setiap saat dia selalu melihat kita. Oleh sebab itu, baiklah kita mau terus mengandalkan akan Tuhan kita yang ada di surga. Tetapi jika orang yang berada dalam bahaya tersebut bertekun dan dalam ketidakberdayaannya menyerahkan dirinya pada jasa darah Kristus, Juru Selamat kita mendengar doa iman yang sungguh-sungguh dan mengirimkan bala tentara dari para malaikat yang unggul dalam kekuatan untuk membebaskan kita. Ya, jadi inilah satu janji yang Tuhan berikan bagi kita. Kalau kita mau bekerja sama dengan Dia, mau terus berada di samping atau terus mengandalkan Tuhan kita, maka Dia akan memberikan kita kesanggupan, memberikan kita kekuatan untuk melewati itu semua. Ya, dan meskipun mereka saling membenci dan berperang satu dengan yang lain, bahkan berusaha meningkatkan setiap peluang, namun panglima besar di langit dan bumi telah membatasi kuasa setan ini. Ya, jadi hanya kita mempunyai seorang panglima yang besar, yang menguasai akan langit dan bumi itu, yaitu Tuhan Sang Pencipta. Ya, jadi bagaimana nasihat firman Tuhan pada saat ini kembali lagi mengingatkan kita supaya kita selalu waspada, supaya kita berhati-hati. Ya, karena si jahat itu atau setan itu, dia mengaum-ngaum seperti singa, dia akan menerkam kalau kita lengah. Oleh sebab itu baiklah kita mengambil sedikit waktu kita untuk mau datang kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Ya, Tuhan tidak meminta banyak, hanya sedikit saja, supaya kita dapat mengenal Dia, supaya kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Ya, walaupun kita disibukkan oleh berbagai-bagai kesibukan kita di dunia ini, Tuhan hanya meminta kita supaya kita dapat meluangkan waktu kita, sehingga kita pun tidak terombang-ambing oleh berbagai-bagai hal-hal yang membuat kita jatuh. Tapi bagaimana kita meminta akan tuntunan Tuhan supaya kita tidak kehilangan akan kasih yang Tuhan sudah berikan untuk kita, karena Dia sudah rela mati di atas kayu salib. Ya, kalau kita mengingat kembali bagaimana perjalanan Yesus pada saat Dia berada di dunia, Dia juga merasakan apa yang kita rasakan saat ini, karena Dia juga manusia. Ya, sehingga Dia memberikan kita teladannya itu sehingga kita dapat meniru teladan yang Dia sudah berikan bagi kita. Ya, walaupun kita tidak sesempurna yang Yesus lakukan, tetapi dengan usaha kita, Dia akan melihat itu dan Dia akan membantu kita, Dia akan menolong kita. Renungkan lebih dalam, sudahkah saya mengerahkan seluruh kemampuan saya untuk berperang melawan setan? Apakah saya sudah melawannya? Ya, jadi inilah pertanyaan bagi kita, pribadi lepas pribadi. Ya, baiklah kita mau meminta akan tuntunan dari Tuhan, sehingga Tuhan dapat memberikan kita kesanggupan, memberikan kita kekuatan hari demi hari. Ya, karena arus itu ya sangat deras. Ya, sehingga kita tidak bisa melawan arus itu, tapi bagaimana kita mengikuti ya apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Ya, disinilah bagaimana Tuhan mengajarkan kita supaya kita penuh penyerahan kepadanya. Sehingga waktu demi waktu yang kita lewati, biarlah kita dapat sepenuhnya datang kepada Tuhan. Jika setan melihat bahwa dia dalam bahaya karena kehilangan satu jiwa, dia akan berusaha sekuat tenaga. Ya, jadi setan juga akan berusaha sekuat tenaga ya untuk mengejar satu jiwa itu, supaya dia tetap di dalam jaringannya, dia tetap melakukan hal-hal yang jahat. Oleh sebab itu baiklah kita boleh datang kepada Tuhan, karena Yesus tidak akan menugaskan para malaikat suci untuk memberi kelepasan kepada mereka yang tidak berusaha menolong diri mereka sendiri. Ya, jadi hanya kitalah yang harus berusaha meminta tuntunan Tuhan,
Baiklah kita mau sekali lagi bekerja sama dengan Tuhan, mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita. Tetapi jika orang yang berada dalam bahaya tersebut bertekun dan dalam ketidakberdayaannya menyerahkan dirinya pada jasa darah Kristus, Juru Selamat kita mendengar doa iman yang sungguh-sungguh dan mengirimkan bala bantuan dari para malaikat yang unggul dalam kekuatan untuk membebaskan kita. Ya, jadi inilah yang Tuhan akan lakukan bila mana kita mau berusaha meminta akan tuntunan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, pada saat Yesus berada di dalam dunia ini, bagaimana Dia juga diberikan pencobaan. Ya, pencobaan yang sungguh berat. Ya, mungkin kita sebagai manusia biasa kita tidak bisa melewati itu. Kita akan jatuh. Ya, tetapi Yesus memberikan teladan yang luar biasa. Bagaimana Dia selalu mengandalkan akan Bapanya yang di surga. Sehingga pada saat pencobaan itu datang kepadanya, Dia tetap tegar. Dia tetap memberikan jawaban kepada si jahat itu dengan bijaksana. Ya, sehingga pada saat Dia menjawab pencobaannya yang terakhir, ya bagaimana malaikat Tuhan itu ya turun melayani Yesus. Ya, disitulah satu kemenangan yang Yesus miliki di dalam kehidupannya. Karena Dia tahu ya apa yang Dia lakukan ini, Dia lakukan hanya untuk menyelamatkan umat manusia. Dia mempunyai misi yang Dia harus tetap fokus dengan apa yang Dia lakukan. Ya, Dia tidak boleh hilang dari fokus itu. Oleh sebab itu baiklah kita mau menerima akan kasih Kristus di dalam kehidupan kita masing-masing. Datang di bawah kaki salib Tuhan, menyerahkan kehidupan kita. Biarlah komitmen demi komitmen yang kita sudah buat, kita dapat doakan itu dengan sungguh-sungguh. Sehingga kita dapat praktekkan itu di dalam kehidupan kita setiap harinya. Sehingga kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan itu akan selalu ada untuk kita. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kita boleh selalu bertekun di dalam setiap apapun yang kita lakukan. Karena Tuhan akan selalu ada untuk kita. Ya, karena kuasa memilih itu diberikan kepada kita masing-masing. Biarlah kita dapat memilih sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.